Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan Komunitas Belajar PTD SD Negeri 1 Sungalihat Bengawan Cendekia Sedasa. Pada kesempatan hari ini kita mengambil tema disiplin positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Muhammad Solahuddin Jauhari. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita PTD SD Negeri 1 Sungalihat, Ibu Tri Suryani PD. Terima kasih banyak yang sudah mendukung setiap kegiatan kita supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk memimpin doa kami mohon kehadiran untuk Bapak Lukman SPDI. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa ma yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wa janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid-din wal 'afiyata fil jasad wal fiqha bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa sabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi syafaratil maut wa najatan min an-nar wal afwan wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Lukman SPDI yang sudah berkenan memimpin doa kita demi kelancaran acara kegiatan Komunitas Belajar Bengawan Cendekia Sedasa pada kesempatan siang hari ini. Kata sambutan atau penguatan bagi kita semua. Pada Ibu Sekolah kita, Ibu Tri Suryani MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangatnya kalau mas. Masih semangat Bapak Ibu? Yang terhormat Ketua Kelompok Belajar kita, Pengawas Sedasa Sungai Liat, Pengawas Cendekia Sedasa Sungai Liat, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Solahuddin Jauhari, SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru maupun Tendik. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpah rahmat dan nikmatnya. Siang hari ini kita masih dapat berkumpul sama di ruang RSC ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya selalu tercurahkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga, sahabat dan para umatnya hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami banggakan, alhamdulillah hari ini Selasa ya, 6 Agustus 2024, kita dapat melaksanakan lagi kegiatan kelompok belajar kita, komunitas belajar kita, yang mana nanti narasumbernya itu dari Bapak Muhammad Solahuddin Jauhari SPD yang akan memaparkan, mendesiminasikan yaitu tentang berbagi tentang budaya positif kepada kita semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, inilah ya kelebihan dan keuntungan adanya kegiatan komunitas belajar ini. Jadi antara guru, sesama guru dapat berbagi hal-hal positif. Tentu banyak sekali keuntungan dan kelebihan yang kita rasakan. Betul ya tidak Bapak Ibu? Betul ya? Sekarang ini semenjak adanya kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru kita tidak ada yang kelihatan pelit kan? Ada enggak Bapak Ibu? Tidak ada, berbagi di sini. Berbagi informasi Bapak Ibu. Saling merangkul. Ya kan? Saling memberikan masukan-masukan kepada kawan-kawan yang lemah untuk di segi fisik, administrasi dan sebagainya, juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mari kita kuatkan lagi Bapak Ibu wadah Kombel kita ini, kita giatkan terus, mudah-mudahan kita selalu eksis ya, berjalan memang sesuai dengan koridornya, bukan hanya hal-hal yang harus kita presentasikan yang seperti apa, enggak juga, tetapi jika ada hal-hal
di kelasnya ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu adanya masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita berbagi di sini, kemukakanlah permasalahan yang ada di kelasnya. Mudah-mudahan dengan kita berbicara, berlisan dengan kawan yang lain, berbagi informasi tentang masalah itu, akhirnya solusi terbaik itu dapat kita maksudnya jalan keluarnya ada untuk kita semuanya, ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi kami berharap keaktifan dari Bapak Ibu semuanya untuk mengisi komunitas belajar kita ini. Kemudian jangan lupa untuk RHK-nya segera diisi. Sekarang ini sudah bisa diisi, cuma SKP kita saja yang belum kelihatan karena masih ada permasalahan dari almarhumah Bu Yuli kemarin. Itu data di Dapodik sudah selesai, nggak ada lagi, tapi di SIM PKB-nya masih nyangkut Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita masih berkoordinasi lagi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian. Mudah-mudahan cepat clear permasalahan yang kita alami saat ini. Saya kira demikian. Kepada Pak Jauhari, silakanlah nanti secara panjang lebar berbagi kepada kawan-kawan. Jangan ada yang diumpet-umpetin, kan? Secara gamblang ya kita berbagi di sini. Saya kira demikian, dan juga kepada Pak Arif, oleh-olehnya dari Jakarta itu dapat juga berbagi kepada kita semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita dengan materi diseminasi disiplin positif oleh Bapak Muhammad Salahuddin Jauhari SPD. Kepada Bapak Jauhari kami silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hampir santai ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh pembawa acara dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Sungai Liat, yang terhormat Ketua Kombel Pengawas Cendikia, dan Bapak Ibu semua guru, pegawai yang ada di lingkungan SD 1 Sungai Liat. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya ini kesempatan saya pertama untuk hadir berdiri di depan Bapak Ibu. Saya akan mengenalkan kembali ya diri saya. Nama saya Muhammad Salahuddin Jauhari. Nah, ini salah satu tugas saya pada modul yang saya terima, itu modul 1.4, itu tentang budaya positif. Saya harus mendeseminasikan apa yang saya dapat, dirangkum saja, sharing dengan Bapak Ibu, dan juga mau melihat keadaan yang ada di sekitar sekolah kita. Baik Bapak Ibu, perkenalan saya, ini yang akan saya sampaikan itu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang mau mencatat boleh ya, boleh mencatat. Silakan. Kalau ada pertanyaan kita bakal sama-sama sharing ya di belakang. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga posisi kontrol guru. Yang keempat keyakinan kelas. Dan yang kelima restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya harusnya satu-satu ya dalam satu kombel, tapi saya harus menyampaikan semuanya. Mudah-mudahan inti dari konsep-konsep kelima budaya positif ini tersampaikan. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya keadaan kita siang hari ini gembira dan semangat. Saya minta ada yang mau maju ke depan, 2 orang. Baik, yang lain boleh jadi supporter ya, boleh jadi supporter. Pak Isan dan Ibu Delsa boleh genggamkan tangannya. Satu saja. Oke ya. Sekarang Bapak Isan dan Ibu Delsa bayangkan ya,
di dalam genggaman tangan Bapak Ihsan dengan Ibu Delisa. Itu yang lain boleh berpikir juga ya. Ada satu benda atau apapun yang berharga menurut kalian berdua. Ya, ada satu benda apapun yang berharga. Ya, boleh benda, boleh prinsip, boleh apapun yang berharga ya. Ya. Udah. Oke ya. Cara mainnya gini, Pak Ihsan akan apa? Membujuk Ibu Delisa untuk membuka tangannya dan memberikan kepada Pak Ihsan. Pokoknya bagaimana caranya Pak Ihsan bisa merayu, pokoknya sampai Ibu Delisa membuka tangannya. Ayo. Kasihan. Jangan tahu saya abang ngomong kayak itu kan, abang tahu kayak itu kan enak kan. Terima kasih. Tetap di sini dulu Bu, tetap dulu. Beri tepuk tangan dulu, Ibu Ren. Baik. Sekarang saya mau tanya Pak Ihsan, boleh tahu enggak tangannya tadi apa? Apa? R. Apa? Oh, rahasia. Agi tidak terbuka, Bu. Oke, Ibu Delisa. Bu, boleh tahu enggak? Boleh, Pak. Boleh. Apa, Bu? Apa? K. Enggak tahu beda namanya. Apa? K. Apa, Bu? K. Oke. Ya, mungkin ku tebak kehormatan yang tidak kasih. Benar? Ya. Kalau K mungkin ku tebak kehormatan dan ternyata benar. Benar tidak dikasih. Karena Pak Ihsan bukan tipenya mungkin. Oke, terima kasih Pak Ihsan dengan ini. Pak Ihsan R tetap Bu. Mau tahu? DM Pak. Oke, Bapak Ibu. Begitulah ya, kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kita bisa memaksa, ya, tapi tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti anak kita sebenarnya, kita tidak bisa memaksa, tidak bisa mengontrol lain, tapi kita bisa membujuk, ya, tapi kita bisa memberitahu mana yang terbaik, tapi tetap mereka yang punya kontrol diri mereka sendiri, ya, itu, ya, sama seperti Pak Ihsan mungkin kontrol dirinya kuat ya, teguh. Saya lanjut ke sini dahulu, kita akan mungkin satu lagi ini ya, satu lagi ice breaking biar banyak senyuman pada hari ini. Ini Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Ya. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa ancaman dan hukuman, menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal. Internal berarti dalam diri. Yang memungkinkan anak mengontrol tindakannya dengan disiplin diri. Anak dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian, bukan karena imbalan, dan bukan karena hukuman. Ya. Jadi disiplin positif, kita bisa membayangkan disiplin positif anak-anak kita di kelas. Apakah anak kita yang kontrol? Apa mereka sendiri yang mengontrol dirinya sendiri? Contoh, ya, dia melakukan sesuatu, misal memakai sepatu.
Ya, contoh yang konkret di sini ya, pakai sepatu. Dia pakai sepatu itu karena kenapa? Karena memang kebutuhan dia, karena disiplin dirinya sendiri, atau karena takut hukuman. Hei nak, pakai sepatu. Sudah sadarkah dalam diri mereka, di dalam diri internal mereka melakukan itu? Sama seperti guru. Baru pagi tadi cara yang sangat halus ya, ibu kepala sekolah kita nge-share ulang jadwal piket. Ya, karena saya baca juga kebetulan saya piket hari ini. Ya. Gitulah Bapak Ibu. Apakah kita melaksanakan kegiatan disiplin datang ke sekolah lebih cepat karena kita memang mau mendidik anak-anak segera, atau karena takut dihukum datang terlambat oleh kepala sekolah? Itulah Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu sebenarnya apa? Disiplin itu mengekang kita, atau disiplin itu memerdekakan kita? Ya. Ayo, siapa yang bisa komentar? Disiplin itu mengekang kita atau tidak, Bapak Ibu? Hah? Disiplin itu mengekang kita atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Kita, ya Bu? Iya. Kalau sudah kesadaran, berarti lah dalam internal diri sendiri. Iya. Ya. Untuk diri kita sendiri, saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Serius. Masuk ke SD 1 ini saya sangat bersyukur. Dengan, saya bukan membandingkan SD-SD yang terdahulu ya. Disiplin diri sendiri di SD 1 ini sangat kuat. Saya kira mayoritas sangat kuat. Ya. Terbentuknya oleh apa? Terbentuknya oleh lingkungan, oleh teman-teman yang sama-sama kuat, sama-sama dirinya kuat. Sama-sama datangnya cepat. Ya. Jadi saya sebenarnya datang ke sini kok ikut cepat ya, gue bilang. Padahal saya datang ke sekolah yang lama itu jam 7.15 paling cepat. Ke sini setengah 7. Ibu Anggi dingin masih tangannya. Iya, masih dingin tangannya. Wah, tapi yang saya rasakan kok enak bener. Bisa subuhan di masjid, ku bilang bisa bangun lebih cepat. Tapi masalahnya yang kebiasaan saya tidur lambat itu yang susah. Ya. Kebiasaan tidur lebih cepat itu susah. Tidur ya karena memang masih ada kerjaan jam 12. Jadi kalau misalnya saya memang datang terlambat, pasti diawali dengan tidur yang lambat. Nih Bapak Ibu ya, jangan sampai anak-anak kita melakukan disiplin karena ada hukuman. Jangan bergerak. Itu disiplin. Sebenarnya buat apa dia main-main di dalam kelas? Ya. Nah, di situ kita yang memberikan pengertian. Ya. Atau, ya nak, siapa yang mau Bapak kasih permen, sapu dulu ke depan. Karena pujian atau karena imbalan. Ya, bukan karena kesadaran, kelas kita ini kotor gitu. Nah, di sini saya mendefinisikan budaya positif ini supaya kita menumbuhkan bagaimana caranya anak-anak kita bisa mendisiplinkan, membudayakan positif diri sendiri. Baik, saya lanjut. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang mempengaruhi manusia berperilaku? Ini anak-anak kita ya, saya contohkan. 1, bertahan hidup. Ya. Kenapa dia berperilaku? Karena dia mau bertahan hidup. 2, dia membutuhkan kasih sayang. 3, dia membutuhkan kebebasan.
4, dia membutuhkan kesenangan. 5, dia membutuhkan penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini, kalau mereka tidak terpenuhi, perilakunya akan berbeda. Misal, contoh, dia tidak mendapatkan kasih sayang, ya, di rumah. Nah, mulai kalau di sini mulai enyek-enyek dia. Ada yang kayak guru senggol-senggol. Nah, dengan Ibu Upi kemarin pulang cerita, sampai kalau dia ke sekolah pasti nak cium dulu, ya. Mungkin kurang kasih sayang. Nah, disinilah kita guru memberikan salah satu kebutuhan mereka. Ya. Tahu kebebasan, ya. Di rumah tidak pernah main ke sana ke sini. Sekali datang ke sekolah senang dia kebebasan. Atau terbalik, dia di sekolah tidak pernah bebas. Goyang dikit lah kena marah. Tapi inilah kebutuhan dasar anak kita, ya. Kebutuhan dasar mereka bebas. Kebetulan saya dapat pengalaman kemarin hari Jumat tuh waktu bawa ke TS. Ya Allah, anak kita, Bu. Oh, hujan kemarin, Bu. Ya Allah, kepala sekolah nengok aber berolahraga. Serat di lapangan basket, di lapangan bola itu. Tidak sepatu, Bu. Mandi hujan hari Jumat tuh. Ibu lah tahu ada WA, ya. Tapi aku tidak melarang, karena mereka memang kebebasan mereka di situ. Ya. Kebutuhan mereka tentang apa? Kebebasan. Kebutuhan mereka tentang apa? Kesenangan mereka. Tapi harus tanggung jawab. Mereka bawa baju lah. Bawa baju, mandi. Turun ke hujan. Tidak bawa baju, yakin orang tuanya mau mengantarkan baju. Ya. Karena apa? Karena di kelas bakal ada kesepakatan belajar berpakaian dengan rapi. Nah, di situ sebelum melakukan tindakan, mereka harus tahu, oh, konsekuensinya apa. Kalau misalnya dia tidak pakai baju, pasti Pak Samsul marah-marah di atas kemarin. Pak Samsul, ya, itu Pak Arif kebetulan ada kemarin. Kalau Pak Arif ada lah, marah pula anak-anak tidak pakai. Ya, kebetulan ku masuk. Nah, itu ya, belum becek ya. Nah, tuh, Bu, ya. Ini kebutuhan dasar mereka. Dan juga terakhir penguasaan. Ada anak itu yang mau diakui, ya. Ada yang mau diakui sebagai ketua kelas. Itu kebutuhan dasar mereka, ya. Diakui tentang prestasi mereka. Ada yang kalau kebutuhan dasarnya sudah ada penguasaan, dia tidak perlu lagi diakui orang. Oh, orang itu pinter, orang ini baik. Tidak. Ya, karena dia sudah terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik, nih selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang tadi dia akan melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, dia tidak nyaman karena dia akan dihukum. Itu, misal, itulah aku bilang tadi. Dia akan diam, duduk di tempat karena dia takut. Padahal dia tidak bisa diam, hiperaktif misalnya, atau memang butuh main sebentar. Nih, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, karena dia melakukan sesuatu, dia motivasinya ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan orang lain. Nah, masih ada anak-anak kita yang kayak itu, ya. Masih ada anak-anak kita melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan, ya, atau imbalan. Tadi karena ada hukuman, sekarang penghargaan. Yang bagusnya itu dia menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayai. Misalnya dia disiplin, dia bergotong royong, atau nilai-nilai universal. Ibu siapa? Itu coba bisa. Ibu
Weh, ku bangga bener lihat ya anak kelas ibu tuh yang hafal P5. Nah, beriman dan bertakwa ya. Tuh ya waktu di apa? Upacara. Woi. Bangga bener lihat ah. Malah anak kecil yang ini ya. Nah, tapi mereka hanya bisa mengucapkan, mungkin belum mengerti yang akan dilakukan mereka apa-apa. Disinilah kita untuk kurikulum mereka melatih untuk melakukan P5 itu, ya, ya profil pelajar Pancasila, ya P3, P5 projectnya, ya. Profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai universal yang harusnya menjadi tujuan utama kita di sekolah, ya. Visi kita di sekolah itu ya. Selain untuk mengembangkan keilmuan mereka ya di bidang pelajaran, tapi landasan utamanya tuh di situ, ya. Percuma kalau anak kita mau pinter sampai OSN mau kemana saja, tapi dia tidak beradab, dia tidak pernah bergotong royong dengan kawannya. Kalau kegiatan piket main suruh-suruh, mau Bapak Ibu kalau misalnya anaknya kayak itu juara terus kebanyakan itu. Nah, karena kita coba merefleksi diri, apakah kita mengajarkan keutamaan di sekolah itu apa? Ya. Apakah beriman? Apakah belajar anak supaya mandiri? Ya. Itu kan sudah ada Bu landasan. Kalau kita memang datang ke sekolah untuk mengajarkan anak ilmu saja susah. Ya, tapi alhamdulillah di sini diawali semuanya dengan doa. Ya pasti sudah berilman. Itu Bu ya, yang eksternal dan internal perilaku manusia. Nih, jangan sampai anak kita ketagihan diberi hukuman dahulu baru dia bergerak. Jangan sampai dikasih hadiah dahulu dia baru melakukan sesuatu. Ya, tumbuhkan kesadaran diri mereka bahwa memang yang tindakannya itu memang kebutuhan mereka. Ya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, posisi kita, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Saya mau Bapak Ibu lihat di mana posisi Bapak Ibu sekarang. Apakah Bapak Ibu itu sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Pasti pernah semua Bu ya. Pasti pernah semua ya. Kadang jadi penghukum Pak, kadang jadi buat masa bersalah. Apa maksudnya kalau hukum ya paham lah. Udah berdiri di depan sana, nggak usah ikut belajar Bapak, keluar. Nah itu penghukum salah satu. Kalau pembuat masa bersalah, kau lagi, itu kan pembuat masa bersalah. Pelan dia ngomongnya pelan. Kau lagi, capek ibu dia merasa bersalah. Terus temannya ibu, bapak ibu yang suka guyon nih, tapi masih diajak, masih tidak terlalu memanajeri siswa. Terus pemantau memang melihat dianya, oh ada anak yang salah, dikasih tahu kamu salah, ya diperbaiki. Atau sebagai manajer yang paling terakhir tingkatnya, ini biasa digunakan oleh kepala sekolah sebagai manajer, dipanggil. Kalau ada guru yang salah dipanggil, Bapak kenapa Pak datangnya lambat? Aduh Bu, aku begadang semalam. Atau kalau misalnya aku lanjut dulu,
Kenapa Bapak begadang? Karena aku ada tugas. Bapak tahu enggak? Bapak, kita masuk jam berapa? Tahu Bu, jam sekian. Apa yang harus Bapak lakukan? Dia tidak buat bahasa salah. Saya harus tidur lebih cepat lagi. Itu sebagai manajer. Aku rasa kalau sekolah kita memang sudah terbiasa yang kayak itu. Nih, posisi ini. Kira-kira masih ada enggak Bapak Ibu yang di posisi sebagai penghukum? Masih? Ya Bu ya? Masih. Kalau Bu Ati itu suaranya bergegar. Ya, kami sampai ke di kantin. Kalau dia. Jadi itu kenapa? Nanti efeknya berapa tahun ke depan dia. Misal dia sebagai penghukum, ya. Kalau orang berbuat salah, dia juga bakal mencontoh yang kayak itu. Atau mudahnya kalau orang maling, didikan Bapak Ibu dulu kalau ketemu orang maling apa? Hah? Dia ditangkap Bu, dibunuh langsung. Karena apa? Karena gurunya dulu ketemu siswa salah dikit jewer langsung. Tidak ada lagi ditanya dulu, tak salah tadi orang jewer langsung. Adik kalau maling, kamu ngapa maling? Nah, jadi kan zaman dulu, didikan zaman dulu. Jadi kurikulum zaman berapa tahun lalu, impactnya sekarang. Nah, kurikulum Merdeka ini bukan cepat impactnya. Setelah 10 tahun ke depan baru dapat impact. Kalaupun guru dengan penuh ngajar, dengan mendidik dengan benar. Dan juga gurunya setiap hari mengupdate. Ya, jadi aku ngomong kayak Ibu Bi tadi. Jaga lagi, ini jangan Bu, kataku. Nah, diupdate terus. Walaupun tua, kunilah tua, walaupun tua, lu bilang. Karena apa? Memang yang dapat pelatihan ini kan ngajar siswa. Seharusnya ngapa ada pelatihan ngajar cucu? Ya, benar Bu. Jarak antara guru 58 tahun dengan anak 8 tahun, 50 tahun. Ada tidak metode yang mengajarkan kayak itu? Tidak ada. Pak, kita ngomong kayak Ibu ini, Ibu Tri, ngaju. Gimana cara ngajar, cara nenek mengajar? Benar Bu, cara nenek mengajar. Kalau nenek ngajar jelek, nenek ngajar suka marah, adik cucu datang lagi ke rumahnya. Kalau nenek ngajarnya dengan kasih sayang, adik sogok-sogokan dikit, datang terus, ringem habis duit nek. Itu bener ya. Itulah. Kita minta merefleksikan diri, bukan ini ya. Aku juga masih ada lah Bu. Push up. Tapi push upnya itu konsekuensi ya, karena mereka ada sesuatu yang dilanggar. Posisi kontrol guru bekerja sama dengan murid, ya, memberikan tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ya. Ini ya kalau yang sebagai manajer ya, guru memberikan tanggung jawab tentang perilaku mereka kalau mereka ada salah. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam dirinya. Bagaimana kita menciptakan mereka bisa memanajerkan dirinya sendiri. Baik, akan saya contohkan. Sebelumnya harus dimulai dari sini, ya, dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu biasa buat, sudah semua Bapak Ibu dibuat untuk tahun ajaran baru ini? Iya. Kalau senyum-senyum tuh aku ingin pasti belum. Oke, tidak apa Bapak Ibu. Kalau misalnya anak-anak yang masih pemikirannya belum nyampe, mungkin belum ini ya, cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa itu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang
diakui, disepakati, dan dipatuhi oleh guru dan siswa tentang kelas impian, ya. Aturan dan konsekuensi yang harus diikuti. Keyakinan kelas dilakukan dengan cara diskusi, jajak pendapat antara guru dan seluruh murid pada satu kelas. Nah, ini saya contohkan kelas 5B yang sudah saya koordinir untuk membuat keyakinan kelas pada pelajaran PJOK. Jadi caranya kita diskusi dengan anak, ya. Kita diskusi dengan anak apa-apa yang harusnya jadi landasan utama di kelas. Ya. Misal kalau PJOK, satu apa nak, terserah tulis di dalam kertas, kalian silakan sampaikan ke depan. Tapi yang kalian tulis harus disepakati dan dipatuhi. Contohnya, mereka akan mengikuti pelajaran olahraga dengan aktif. Nah, atau akan berpakaian dengan rapi dari atas sampai bawah, pakaian rapi. Atau bersikap sportif. Nah, kalau misalnya di kelas mungkin apa contohnya Bapak Ibu? Kalau di kelas teratur, buang sampah pada tempatnya mungkin, ya. Jadi itu landasan mereka yang dah bakal mereka langgar, ya. Sini, dan hasilnya harus disepakati bersama. Selanjutnya, bila mereka ada salah, ada melakukan kesalahan, beginilah caranya. Melakukan segitiga restitusi. Bila melakukan ada di luar pelanggaran, perlu digarisbawahi, bila melakukan di luar pelanggaran, dia melakukan pelanggaran, caranya jangan langsung dihukum, ya. Panggil, tanya, face to face, ya. Jangan depan kawan-kawan yang lain. Dia bakal keinget nanti, ya, membekas luka pada diri, ya. Karena apa? Kita sebagai penghukum mungkin tadi. Caranya kayak mana? Caranya nih, segitiga restitusi. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas, mengubah. Ini face to face, ya. Nanti saya akan tampilkan video. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang mereka lakukan pasti memiliki maksud, entah kebutuhan dasar dia yang 5 tadi tidak terpenuhi atau yang lain. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah dibuat tadi, kesepakatan kelas, ya. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini ya. Kemarin hari Sabtu kemarin saya coba buat video, ya, tentang bagaimana melakukan segitiga restitusi. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini ada kasusnya itu ada seorang anak yang bernama Danes dilaporkan oleh ketua kelas karena tidak mengikuti pelajaran atau dia bolos, ya. Tidak mengikuti pelajaran atau dia bolos. Ketika bapak ibu guru sedang rapat, dan keesokan harinya bapak guru memanggil Danes dengan melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Danes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Danes
Tahu nggak kenapa lawan di sini? Tidak, Pak. Tahu ya, kemarin Bapak terima laporan ya bahwa Danis keluar balapan, Danis keluar bolos, Danis semangat. Saya pergi ke rumah teman saya bermain game, Pak. Ya, Bapak dulu pernah melakukan hal yang sama ya dengan Danis ya. Bapak dulu pernah bolos ya. Bapaknya bolos itu baik itu tidak. Tidak, Pak. Ya, sebaliknya kalau Bapak menjalankan keluar rapat, Danis melakukan apa? Mengerjakan tugas apa yang Bapak perintahkan. Sekarang Bapak tanya Danis ke sekolah untuk apa? Belajar, Pak. Ya, katakan kita belajar ya, kegiatan sekolah. Ya, untuk kedepannya kalau tinggal kegiatan ini ya, berarti melakukan tugasnya ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bella. Alhamdulillah. Ada apa Bella? Saya melakukan, Pak. Jadi saya belajar katakan nilai akhir dan saya tidak selesai. Oh, baik Bella. Nanti setelah ini ngomongnya ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Iya, Pak. Nah, Bapak menerima laporan Bella. Oh, Rehan, itu mengambil Bella untuk menyampaikan tugas. Kenapa? Karena saya tidak tahu jawaban apa yang saya kerjakan. Jadi saya mencoba tugasnya saya. Tugas itu perbuatan baik kan? Tidak, Pak. Sebaiknya kalau Rehan mau tahu jawabannya, Rehan melakukan apa? Belajar, Pak. Ajar ya. Ya, Kemarin Rehan belajar tidak? tidak, Pak. Apa Rehan tidak belajar? Karena keadilan dalam diri, Pak. Rehan masih ingat apa pembelajaran Pak? Masih, Pak. Salah satunya apa? Tidak boleh mencoba saat belajar, Pak. Wow. Jadi kita sehat, yang memperbaiki waktunya ya. Ya, Pak. Bagi waktunya. Ya. Oke. Sekarang jangan pegang apa yang harus kita lakukan. Saya harus meminta maaf kepada Vera karena tidak mencapai tugasnya, Pak. Ya, setelah itu, Rehan minta maaf ya Rehan. Iya, Pak. Ambil tadi ya. Iya, Pak. Silakan. Vera, saya meminta maaf karena mencapai pekerjaan kamu ya. Iya. Kasih kepada Bapak yang telah merestitusi saya agar menjadi siswa yang lebih baik. Ngelek. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menginspirasi saya menjadi lebih baik. Hai. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk siswa kita. Perlu diketahui Bapak Ibu ya, saya sangat bangga dengan siswa kita ini. Karena kenapa? Saya tidak membuat skenario ataupun skrip. Boleh mana Ibu Lita ya? Sebagai bukan Ibu Lita, bukan wali kelas ya, maaf. Terima kasih wali kelas. Ibu Lita. Jadi saya panggil, saya tanya dengan anak itu, Bapak mau buat studi kasus, ya. Kira-kira
ada kasus apa yang masalah di kelas kalian, ya. Biasanya kalau buat film atau apa skenario ya dipanjang supaya anak mudah berbicara. Jadi mereka tidak skenario. Alhamdulillah, mungkin ada bakat-bakat lain yang mungkin Bapak Ibu bisa temukan di sekolah kita ini, dan juga membuatnya itu sangat sebentar, ya, dan nyampe 30 menit untuk membuat video ini. Cepat anak, ya. Benar kata Ibu Atik kemarin, Kaira itu anak yang apa, Bu? Anak yang, ya, di sini sebenarnya kelebihan Kaira, ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan ini dengan anak Bapak Ibu, dengan secara face to face, secara individu, tanpa menghakimi anak? Kita tidak menghakimi anak, ya, membiarkan anak itu menciptakan solusi untuk dirinya sendiri. Karena apa? Kalau dengan tekanan dengan kita, mereka sadar, memang sadar, tapi sebentar, tidak dalam waktu yang jangka panjang, tidak jangka panjang, ya, tidak teringat. Oh, dulu saya ketemu guru saya nakal dulu, nakal bener. Tapi apa? Ketemu guru yang dia tidak suka marah kayakku, yang mengajakku diskusikan, oh nak cemani supaya bagus, ya, bukannya yang langsung menghakimi. Kalau menghakimi ya, tapi membukas, wih ku ketemu kayak bapak dulu, kayak Pak Jau dulu, kan dek garang, salah dikit, karena saya pak, kata, tulah disebut-sebut sampai ketua. Ya. Beda dengan guru yang ketemu bener, seger ke ibu tuh, udah ada duit ditolong dulu. Ya, ku ada masalah, ku lupa bawa buku buat PR. Ya sudah nak, kau tidak bawa PR, besok janji ya, PR bawa. Padahal benar anak kamu bulik memang tidak buat. Tapi dengan guru yang kayak itu sangat berkesan. Saya pastikan banyak guru di SD 1 yang kayak itu, ya. Desi kok, ya, yang memperhatikan, kelihatan. Dari sini Bapak Ibu cukup untuk materi saya, ya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan enggak Bapak Ibu? Saya beri 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak moderator, Bapak ini saya ambil alih, ya. Oke. Pak Lukman mau kuis, siapa mana itu Pak Lukman? Mau nanya? Oh, mau nanya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Salahuddin, Ustaz saya dulu namanya Salahuddin Wahid. Baik, saya ingin bertanya Pak, kita sudah tadi melihat dari paparan dari Bapak Johari, positif. Dari kelima sudah dapat kita pahami, namun dari budaya positif sekolah yang bertujuan untuk menumbuh motivasi kita di dalam 5 tadi dalam bentuk segitiga studi refleksi tadi. Nah, kadang-kadang kita sering mengikuti keinginan siswa, bukan keinginan kita untuk melakukan kesadaran mereka sendiri dengan apa terjadi di kita sendiri. Setelah kita melakukan implementasi 3 institusi, udah itu dia udah joget-joget lagi, wah gimana? Yes, Bapak ya. Nah itu kejadian juga itu tiba-tiba. Maksud saya, silakan kita melakukan implementasi dari segi itu apapun, namun jangan sampai kita mengikuti keinginan anak lebih banyak. Kadang-kadang dulu, ya, kadang-kadang dulu.
Karena putri yang ngomong pakai sepatu di putri, tapi lewat sedikit putri, namun naik di muka ke kiri. Nah, di sini akhirnya di sini kita menumbuhkan memotivasi secara intrinsik warga sekolah, memotivasi yang tadi Bapak katakan merupakan kemampuan anak itu menciptakan itu sadar diri sendiri. Artinya memotivasi diri sendiri dulu, sehingga terjadilah nantinya kedisiplinan kepribadian mereka didapat pada diri mereka. Cuma saya hanya meminta penjelasan dari Bapak sebagai materi yang tadi kendala kita tadi Pak, anak yang saya bilang jangan mimpi Terlalu bebas. iya terlalu bebas Bapak itu Pak. Dari saya sudah masuk dari disiplin 5 tadi, disiplin positif, motivasi, terus positif untuk gurunya kepada siswa, terus bagaimana tindakan kita lalu segitiga yang Bapak buat tadi, dan itu sering. Namun walaupun dari sini dari institusi tadi yang kita lakukan, namun dapat secara ilmiahnya seperti ini, tapi sering dilakukan oleh guru-guru untuk melakukan tracing untuk anak-anak secara individu maupun motivasi intrinsiknya kepada pribadi anak tadi, sehingga betul menimbulkan kemampuan diri sendiri untuk Bapak tadi menanamkan masalah yang dihadapi mereka sehingga mereka merasa tanggung jawab tadi Pak. Yang saya ingin tanyakan itu tadi Pak, jangan sampai kita mengikuti. Bagaimana? Apakah kita mengikuti kemauan anak begitu? Kalau kita kadang-kadang kita terlalu terbawa mengikuti keinginan anak. Oke. Itu masalah. Itu baik. Oke. Ayo bisa nangkep Pak. Oke. Cukup panjang untuk diungkapkan. Terima kasih untuk Pak Lukman yang sudah sangat mindfulness ya, sangat memperhatikan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Begitulah Bapak Ibu. Saya kalau misalnya tidak dicatat Bapak Ibu lupa, dicatat pun lupa. Ya. Jadi kalau ada buku tuh, dalam tas, walaupun lihat kemarin catatan satu materi itu setengah buku. Catat, tidak pernah dibaca lagi, cuma nyatet baik. Karena apa? Karena salah satu belajarku itu mencatat. Kalau tidak dicatat, tidak tahu. Lah dicatat baik lupa. Tidak pernah dibaca lagi kalau sudah catat tuh. Itu metode. Terima kasih Pak Lukman, sangat panjang sekali. Bingung aku mau jawabnya. Salah satu ucapanku dengan kepala sekolahku kemarin, Pak, ya Allah Pak, ku masuk SD 1 ini. Rasa halal gajiku. Rasa halal gajiku. Ngapa? Pergi jam 6, pulang jam 3. Makasih tepuk tangannya. Berarti yang tepuk tangan halal lah gaji. Halal benar. Jadi kelebihan pahala untuk yang honor dan yang P3K ada sertifikasi. Belum sertifikasi. Kelebihan pahala. Mudah-mudahan dibalas kelak. Jadi itu. Jadi sebelum menumbuhkan, kita ini guru Pak ya. Guru digugu dan ditiru oleh siswa kita. Ya. Apapun yang kita lakukan pasti ditiru. Dia ada niru kita di sekolah, niru bapak emak di rumah. Jadi tidak bisa kata orang tuh ketiplek ya, merubah tuh sedikit demi sedikit. Dengan mengikuti kegiatan ini pun alhamdulillah lah catatan, mungkin besok bakal berubah dikit jadi. Kelak terkejut pula Bu Ati kalau misalnya ibu dek ngoceh bagi sok muda. Bener. Jangan langsung maksud gue tuh ya. Kalau anak ngedon, kok ibu udah marah kata. Stop. Ada apa ini kata. Ngapa ibu udah marah hari ini? Ibu udah perhatian lagi kayak gue. Kata muda. Tapi merubah. Merubah cara bagaimana menghadapi anak-anak yang kayak ini. Ya. Merubah sedikit demi sedikit. Dan juga merubahnya itu tidak bisa
sekaligus. Ya, kita ada anak yang satu yang dak mati. Ambil dulu Siko. Berubah. Balik ke lagi. Bagus. Tarik lagi yang lain. Tarik. Langsung mau Iko. Balik lagi berubah. Bagus. Belum 100% dia berubah. Lah balik lagi berubah. Nah itulah Bu kita sebagai pendidik. Bapak Ibu ya. Dah udah. Oh, karena apa? Sama kayak COVID kemarin. Diobati Siko lah sembuh, mulang COVID kedua. Oh, 2 kali kena, 3 kali kena, ujung-ujungnya kena semua. Tapi apakah kita nak berhenti kalau melihat ada penyakit kayak itu? Kita sebagai guru, apakah sanggup membiarkan anak kita tidak benar kayak itu? Terus jangan egois kita sebagai guru, ya. Mungkin Pak Lukman benar ya, jangan sampai membebaskan budak. Tapi kita alangkah egois kita kalau hak mereka memang gembira datang ke sekolah ini, memang bebas. Tapi iyalah nak, toh bapak lah ingeti, ya. Nah kan kena beling kaki ya. Kak itulah memang nunggu kena dia dulu baru sadar. Ku tanya ke Pak Lukman, tahun umur berapa Pak Lukman tuh sadar jadi orang bagus? Pak Lukman, umur berapa sadar? Dek mate warat? Berapa? Waktu kapan? Waktu diangkat? Waktu begini? Waktu apa? Iya benar. Mantap. Oke ya. Setiap pasti ada masalah. Kalau tidak berhenti, karena hidup nih memang pasti ada masalah tiap tahun ya. Pak Isan? Kapan berhenti ya jadi playboy Pak Isan? Stop. Oke? Jadi tidak bisa langsung. Tidak berhenti. Selagi kita kerja, aku pernah dibilangi, Pak banyak gawe. Nah itulah memang jadi pegawai. Banyak gawe terus. Udah. Kalau tidak lagi banyak gawe, tidak usah jadi pegawai. Pensiun. Kata. Ya. Diri sudah. Lingkungan. Ya. Terus jangan terpengaruh Bapak Ibu ya. Saya sangat apresiasi benar dengan Bapak Ibu yang kerja tanpa disuruh. Ya di sekolah ini lah nyapu datang pagi-pagi. Ingat Bapak Ibu, jangan lagi pekerjaan Bapak Ibu itu dilandasi dengan nak ditengok kepala sekolah. Oke, karena pikir Pak Samsul tiap pagi. Dah usah memuji. Boleh tengok siapa guru yang sering komen status Pak Samsul lah. Sampainya ngopi kayak ku baru ku berhenti ngomen lah. Oke, tuh ya, anak Zomi juga yang lain. Semua ya Bapak Ibu yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Silakan satu lagi. Tusi, implementasi. Oke, terima kasih Bu. Ya, saya tanyakan, karena dalam prakteknya Pak, ya kita jadi guru ada yang emosional. Tapi saya tidak emosional Pak, saya cuma nanti. Iya. Lihat keadaan anak-anak ini dalam waktu umur dari tahap mereka tuntas dengan bermain karena itu digital. Ya. Karena itu yang otak kiri itu otak seni dan bermain, otak kanan juga ada. Anak-anak kita ini di zaman sekarang otaknya cuma bermain Pak. Benar. Dalam belajar, kalau sekarang mereka sama belajar, dalam bermain. Dan yang akan bermain istilahnya apa ya Pak? Dalam lagu dan lagu dan perilaku. Bagaimana caranya Pak?
saya ini jujur, tapi mau marah dan gimana? Makanya dia jangan terima kasih. Oke, Ibu sepakat Ibu mulai siang hari ini akan berlaku lebih baik? Siapa? Oke, alhamdulillah Bu. Tidak bisa sekaligus. Bagaimana cara ya Bu? Agak gimana ya cara ya? Kalau misalnya ini bukan pastor Rusia ya, karena kebiasaan kita sudah bertahun-tahun alias telah jadi tabiat, susah merubah kelak. Salah satu dapat ilmu hari ini bisa merubah. Dua mungkin ikut caraku. Caraku kayak apa? Mutasi. Ya. Kenapa? Kalau ku mutasi, ku muat lembaran baru dan ku ngulang dari awal. Jadi jangan ini Bapak Ibu ya, jangan takut mutasi. Wah, dan juga kalau misalnya memang nak berubah, mulailah dari rumah Bapak Ibu. Ya, dari manapun pikirkan kita datang ke sekolah untuk apa. Ya, gaji kita nih halal dan juga nak berubah itu nak ada ilmu memang. Nak ngikut-ngikut kayak ini. Bu ya, jangan ada ngikut lagi Bu. Apa ya Bu? Ya, jangan ada ngikut-ngikut kegiatan-kegiatan nambah ilmu. Bukan nambah, sebenarnya mengulang kembali. Sebenarnya dulu lade, tapi mungkin penyampaiannya beda dengan dulu. Kayak Bu, ya, mudah-mudahanlah kita sama-sama dan juga harus satu tim sedasa, sama-sama. Tolong sama-sama ngingeti. Jangan takut berbuat salah. Jangan marah kalau dikasih refleksi. Umpan balik dari kawan. Ya. Tolong kalau dapat omongan dari kawan yang sebenarnya membangun kita, ya, sebenarnya membangun kita terima. Ambil sisi positif, Pak. Adakah yang bersedia untuk ke depan? Salah satunya kepala sekolah dan satu guru yang ada di sini untuk memberikan umpan balik atas apa yang sudah saya laksanakan hari ini dan apa yang akan Bapak Ibu tindak lanjutkan ya setelah mendapatkan materi saya hari ini. Kepala sekolah satu dan satu lagi, siapa yang bersedia? Tolong 1 atau 2 menit untuk direkam videonya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Muhammad Salahuddin Jauhari SPD yang hari ini alhamdulillah memberikan materi berbagi ya, praktik baik, budaya positif ya, budaya positif untuk kita semuanya. Dari kami sebagai kepala sekolah, poin-poin yang dijelaskan ini sangat baik sekali, bermutu kami anggap ya. Ini adalah salah satu implementasi yang memang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ditindaklanjuti ya. Karena kita sendiri terkadang apa yang kita lakukan itu ya tanpa disadari kadang-kadang di luar program, di luar nalar terkadang. Karena apa? Karena emosi yang tidak terkontrol ya. Sebenarnya secara kesadaran sih kita tidak mau melakukan itu, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan iya tanpa kita sadari itu kita lakukan. Nah, tentunya cara kita salah satunya adalah kontrol diri itu yang harus kita kuatkan gitu ya, supaya hal-hal negatif yang memang tidak harus kita sebagai guru untuk melakukan itu tidak terjadi di sekolah kita. Sebagai tindak lanjutnya kami harapkan kepada semua guru apa yang sudah ditayangkan oleh Pak Salahuddin, tolong itu diterapkan di kelasnya masing-masing. Jika ada masalah yang sehubungan dengan masalah sosial ya, ini berinteraksi baik dengan kawannya maupun kepada gurunya ataupun untuk secara umum seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, Bu Tri lah pakai sepatu. Karena apa? Karena memang sudah ada permasalahan yang ada gitu kan. Kenapa? Ada anak yang tidak pakai sepatu dan harus kakinya dijahit gitu kan. Ada permasalahan timbul gitu. Maka selalu kita sebagai kepala sekolah tentunya ini selalu
memantau jangan sampai kegiatan di sekolah yang memang sepatu itu adalah salah satu aturan ya. Setiap anak yang ke sekolah harus menggunakan sepatu warna hitam tanpa ada list. Kenapa sepatunya tidak dipakai? Nah, ini yang saya harus tekankan kepada Bapak Ibu guru semua. Tidak terkecuali kepada guru olahraga saja. Anak kalau sudah melakukan kegiatan, misalnya sholat, ya kan? Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu pulang dari sholat, dari musolanya, dijinjing sepatu itu. Kaos kaki dipakai, ketepek. Ya, orang tua, saya saja yang tidak menginformasi kepada Bapak Ibu, sudah banyak itu Bapak Ibu. Japri, Bu. Apa anak-anak kalau keluar dari kelas itu buka sepatunya hanya kaos kaki, karena apa? Baru 2 minggu lah bolong tuh ya, jadi tidak efisien dan tidak efektif banget gitu kan. Jadi atribut kaos kaki saja baru 2 minggu sudah ada laporan sudah bolong-bolong gitu. Jadi kami berharap di sini kepada kawan-kawan guru, pantaulah kegiatan memang harus kita laksanakan karena ini merupakan pembiasaan positif, baik, bagus. Ya, seperti kita sholat berjamaah dan sebagainya, kemudian juga melakukan senam kesegaran jasmani, guru-guru melaksanakan kegiatan olahraga, ini dipantau. Ya, jangan sampai pembiasaan yang baik ini bagi kita biasa baik, sebenarnya tidak biasa, karena tentunya kalau kita lengah akibatnya akan berbahaya, gitu kan. Jadi pemerintah sudah mencanangkan adanya sekolah ramah anak, sekolah aman. Nah, bagaimana orang tua bisa percaya kalau anaknya ada terus kasus di sekolah? Kasus apa? Jatuh, kaki ketuncepan, ketusuk, paku, beling dan segala. Kan berarti tidak aman sekolah kita, Bapak Ibu. Ini tentunya perlu kesadaran dari kita semuanya, kepedulian Bapak Ibu. Pedulilah. Jadi peduli. Saya mohon maaf lah kalau saya ini selalu judes. Tapi memang seperti itu. Ya, selalu diingatkan ya bagaimana caranya kalau kita pelajari dari apa yang ditayangkan oleh Pak Salahuddin, pembiasaan positif ini yang paling banget itu keteladanan. Jadi keteladanan dari kita semua sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana kita bisa menjadi contoh bagi mereka, jadi hero-nya mereka Bapak Ibu. Karena apa? Anak ini kalau setiap pulang sekolah berceritalah tentang keadaan gurunya di rumah kepada orang tuanya. Guru makan tangan kiri dia omong. Misalnya, ibu guru kami makan es krim tangan kiri emang, padahal kan tidak boleh pakai tangan kiri. Ada. Terkadang saya tuh bantu nyapu anak-anak itu, ngomong anak-anak, kayak ibu nih segera belajar kami kemarin. Ada perbandingan kayak gitu Bapak Ibu. Maka dari itu kebiasaan lama kita yang tadinya kita merasa kita lah yang paling benar, kita yang lah paling hebat, kita merasa paling baik, rupanya di mata anak-anak kita belum Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kami berharap mari kita berubah, bukan jadi power rangers, bukan, berubah menjadi lebih baik sehingga kita disukai dan dicintai oleh anak-anak kita. Ya, kalau Bapak Ibu guru tidak cinta sama saya tidak masalah Bapak Ibu ya, karena memang saya harus di sini diamanatkan di sini memang agar SD 1 Sungai Liat seperti yang saya terima mandat sebelum saya jadi kepala sekolah bahwa SD 1 ini seperti ini sendiri Bapak Ibu. Tolong Bu Tri yang yang dilakukan yang agak miring tolong diluruskan, yang diluruskan dilanjutkan, seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih, alhamdulillah, dan tepuk tangan buat Pak Salahuddin. Saya mendukung apa yang beliau lakukan. Tentunya untuk menjadi lebih baik kita harus berproses, tidak bisa langsung menjadi baik, itu Bapak Ibu. Tapi niat kita pastinya ingin kita lebih baik daripada hari ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Salahuddin Jauhari. Baik Bapak, ini ada beberapa yang saya catat yang mungkin ini akan menjadi bahan buat
saya pribadi, dan mungkin ini bisa menjadi pengingat buat teman-teman juga. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jauhari tadi, ini memang fakta yang sebenarnya sudah kita laksanakan, cuman tidak terstruktur, Bapak Ibu. Contoh yang paling dasar, yang tadi yang membuat saya itu sadar bahwa kita sering menegur anak ke depan anak-anak yang lain. Ini kan secara spontan. Jadi dari apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Jauhari tadi, memang alangkah baiknya jangankan anak, kita pribadi pun ditegur oleh teman atau pimpinan atau orang yang lebih tua daripada kita di depan orang lain, ini cukup ya membekas juga di kita gitu Bapak Ibu. Jadi anggaplah kita ini seperti kertas Bapak Ibu, walaupun kertas itu tak robek, tapi kalau sudah diremas dengan sedemikian rupa, walaupun kertasnya itu masih utuh tetapi bentuknya sudah tidak sama lagi. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah diamanatkan oleh Pak Jauhari, mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi buat kita, dan ini ada poin yang paling penting Bapak Ibu yang mungkin ini bisa dijadikan bahan bagi Bapak Ibu semuanya. Materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Jauhari ini memang sudah seharusnya Bapak Ibu, sudah sepatutnya kita laksanakan di kelas, dan ini harus berkelanjutan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Yang Pak Jauhari sampaikan di depan kita ini kan itu kan secara umum, sedangkan secara khusus kan kita yang mengalami di kelas. Gitu. Treatmentnya bagaimana? Patokannya kan kita sudah ada nih. Markanya sudah ada dari Pak Jauhari. Terima kasih Pak Jauhari sudah dirangkum, dan ini sangat padat sekali dan ini sangat bagus. Tinggal kita nanti bagaimana cara mengaplikasikannya di masing-masing kelas kita. Karena setiap habit kita di kelas dari guru itu kan turunnya ke anak, dan ini akan menjadi kebiasaan mereka selama setahun, dan ini nanti akan berubah lagi nanti di tahun berikutnya dengan guru yang berbeda. Makanya mudah-mudahan anak yang lepas dari tangan kita ini tidak lepas seperti layang yang putus, tetapi dia membekas Bapak Ibu. Ada memori-memori yang memang mereka bawa. Ku teringat kayak pesan ibu kami dulu, ku terkenang kayak pesan bapak kami dulu bahwa kami itu harus melakukan ini. Yang artinya apa? Tetap Bapak Ibu adab di depan, baru ilmunya mengikuti di belakang. Karena kembali lagi Bapak Ibu, keberkahan sebuah ilmu itu, satu ilmu itu berawal dari adab. Masuknya ilmu itu ke dalam jiwa raga kita itu kan tetap dari adab. Adab itu ibarat pintu, maka ilmu itulah yang akan menghampiri kita. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di kelas masing-masing, ya kan? Dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan secara holistik dan berkelanjutan. Dan Bapak Ibu, ini mudah-mudahan ini catatan sedikit dari saya, Bapak Ibu, jika kita ingin melakukan ini, kita tidak bisa langsung apa yang disampaikan Pak Jauhari kita telan langsung kita terapkan, tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kita harus melakukan refleksi dulu. Apa sih yang sudah kita lakukan? Karena dari dasar refleksi inilah nanti kira-kira referensi apa yang kita butuhkan untuk kita terapkan, baru kita implementasikan. Setelah itu kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, baru setelahnya itu kita lakukan refleksi kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Paling itu aja Bapak Jauhari. Terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah memberikan pemaparan yang sangat baik, dan juga teman-teman sudah dengan sabar. Kita sudah di extra time Pak, tapi ini insya Allah menjadi berkah buat Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Jauhari, masuk ke S1 ini kerasa benar makan duit halal dari hasil kerja pegawai kita ya, gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi, apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Jauhari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, Bapak Ibu silakan.